Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Syukri, Adinda Sarasvati, Muhammad Arbi, Siti Anissa, Siti Masyito, Linda Larasa. Oke, Ibu ingin bertanya, apa ada yang tahu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, betul sekali. Sistem reproduksi pada manusia. Ada yang tahu pengertian dari sistem reproduksi? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Reproduksi adalah proses biologis di mana individu baru diproduksi. Nah, secara umum reproduksi itu dibagi menjadi dua, ya. Reproduksi dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Ya, betul. Aseksual dan seksual. Ada yang tahu pengertian dari aseksual itu apa? Oke, aseksual itu hanya memerlukan satu individu dan tidak memerlukan peleburan gamet jantan dan betina. Lalu untuk seksual itu apa? Dia melibatkan dua individu dan terjadi peleburan. Peleburan gamet jantan dan betina. Nah, untuk manusia sendiri, manusia itu ada yang tahu reproduksi secara apa? Kalau dilihat dari pengertian ini, ya betul sekali, yaitu seksual. Nah, untuk tujuan dari reproduksi sendiri yaitu untuk mencapai kehidupan baru. Yang kedua, menambah populasi. Karena dengan kita bereproduksi, populasi kita pun akan terjaga. Yang ketiga, itu melestarikan kelangsungan jenis. Oke, setelah mempelajari tujuannya, kita masuk ke organ reproduksi pada wanita dan juga pada pria. Nah, kita masuk ke organ reproduksi pada wanita. Ini organ reproduksi wanita dari tampak depan, ini organ reproduksi wanita dari tampak samping, dan juga ini dari tampak luar. Oke? Nah, ini yang tampak luar. Di tampak luar itu ada clitoris. Ini lalu ada labia minora dan juga selaput darah, lubang vagina, labia mayora, anus, vestibulum, lubang uretra, preputium, dan mons pubis. Mons pubis biasanya yang ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Labia minora itu yang kulit di bagian yang dalam, yang tipis. Lalu untuk labia mayora itu di bagian luar yang tebal. Lalu untuk selaput darah itu dekat dengan lubang vagina. Oke. Selanjutnya ini yang dari tampak samping. Ya. Tampak samping ini terlihat tuba falopi, ovarium, uterus, lalu kantung kemih. Nah, pada wanita terlihat di sini terdapat 3 saluran, ya. Yang di belakang itu usus besar untuk pembuangan pencernaan, ya. Lalu ini yang ini lubang vagina yang menyambung dengan lubang uterus, cervix, ya, dan tuba falopi. Nah, untuk yang uretra itu dia menyambungnya dengan kantung kemih untuk biasa buang air kecil. Di sini untuk yang di lubang vagina itu ada cervix, ya, yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, di lubang vagina itu ada namanya kelenjar Bartholin. Oke, lanjut. Ini dari tampak depan, ya. Ini ada tuba falopi, ini ada ovarium. Nah, ini ada fimbre. Fimbre ini tidak menempel
di ovarium. Dia hanya seperti juluran-juluran di sekitar fimbre. Ya, ini vagina, lubang vagina. Lalu ini ada uterus, ada fundus, lalu ada myometrium, ada perimetrium, dan juga ada endometrium, dan ada cervix. Nah, kita masuk ke fungsi organ. Fungsi organ dari vagina, untuk apa sih? Organ ini untuk kopulasi, melahirkan, dan mengeluarkan darah haid. Lalu ada klistoris yang tadi saya sebutkan. Klistoris itu apa? Organ yang berbentuk silindris dari jaringan epitel dan syaraf yang peka rangsang. Lalu ada mons pubis. Mons pubis itu yang ditumbuhi rambut-rambut halus. Dia ini jaringan lunak agak menonjol yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan yang kasar, seperti yang tadi saya jelaskan, oke? Nah, ini adalah labia minora. Labia minora itu apa sih? Dua buah lipatan membran mukosa yang tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Lalu labia mayora, dia dua buah lipatan membran berambut yang mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Lalu ini ada vestibulum. Vestibulum itu apa? Vestibulum itu celah yang terdapat di antara labia minora, mencakup vagina, selaput darah, uretra, dan klistoris. Masih fungsi organ pada alat reproduksi wanita. Ini ada ovarium. Ovarium itu apa? Ovarium itu fungsinya untuk memproduksi sel telur dan pengekresi estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Lalu ada fimbre. Fimbre itu rumbai-rumbai yang menyerupai jari. Yang tadi saya jelaskan, dia tidak menempel di ovarium, tetapi dia hanya seperti juluran-juluran yang mengambang di antara ovarium, untuk membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Jadi setelah sel ini berhasil ovulasi, sel telur ini akan masuk ke fimbre, ke tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi itu adalah saluran telur yang mengarah ke uterus. Lalu uterus adalah tempat implantasi dan perkembangan fetus atau bayi. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, yang kedua endometrium, dan yang ketiga myometrium. Lalu ada fundus di sini. Fundus itu bagian atas dari uterus. Lalu ada cervix atau mulut uterus. Lalu ada endometrium, lapisan terdalam uterus berupa membran mukosa, yaitu stratum fungsional dan basalis. Stratum fungsionalis akan rusak selama haid, lalu stratum basalis akan menghasilkan stratum fungsionalis baru. Lalu ada myometrium, lapisan tengah uterus terdiri dari 3 lapis otot polos. Lalu ada perimetrium, lapisan paling bawah. Kita selanjutnya masuk ke organ reproduksi pria. Di organ reproduksi pria di sini ada dari tampak belakang dan juga tampak samping. Ini dari tampak samping, terlihat kandung kemih, tulang pubik, terus kelenjar prostat, ada corpus spongiosum, ada uretra, ada ada penis, ada lubang uretra, ada skrotum, ada testis, ada vas deferens, ada anus, ada rectum, ada saluran ejakulasi, ada vesicula seminalis. Ini ada penis terlihat, ada testis, ada epididymis, ada uretra. Lalu di sini ada testis, irisan testis, yang dimana nanti terlihat itu di situ ada tubulus feminiferus. Lalu di sini ada kelenjar borbouretral, ada kelenjar fosfat, ada vesicula seminalis, ada vas deferens, ada kandung kemih. Oke. Nah, kita masuk ke fungsi organnya ya. Fungsi organ dari penis itu apa? Penis itu berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk kopulasi, mengeluarkan sperma dan juga urin. Karena di pria itu hanya terdapat 2 saluran atau 2 lubang, yang dimana salurannya itu ada di depan dan di belakang. Lalu ada skrotum, kantung yang berisi 2 testis. Lalu ada testis, itu berfungsi sebagai memproduksi sperma dan juga penyekresi hormon androgen dan testosteron. Ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Ada vas deferens, saluran sperma dari epididymis menuju kelenjar prostat. Lalu ada vesicula seminalis yang berada di atas kelenjar prostat, memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Lalu ada kelenjar borbouretral atau Cooper, yaitu menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dari urin sebelum sperma diejakulasi. Lalu ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra. Dan vagina, karena sperma tidak tahan suasana asam. Lalu ada uretra, yaitu saluran sperma dan urin menuju luar melalui penis. Oke, kita masuk ke morfologi sperma. Di sperma terdapat 3 bagian, yaitu kepala, middle piece atau leher, dan juga ada ekor. Nah, di kepala terdapat nukleus atau inti sperma yang bersifat haploid. Lalu di ujung nukleus terdapat akrosom yang berisi enzim. Nah, enzim ini
akan membantu sperma menembus sel telur. Lalu di leher sperma itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini menghasilkan ATP yang dimana diperlukan untuk pergerakan sperma karena sperma harus bergerak cepat atau motil. Lalu di sini ada ekor. Di ekor itu ada membran plasma. Oke, kita masuk ke morfologi sperma. Nah, jika seorang pria mengalami ejakulasi, satu kali ejakulasi itu mengandung bisa sampai 2 sampai 5 milisemen. 2 sampai 5 milisemen ini setiap milinya mengandung 50 sampai 130 juta sperma. Sperma itu ada yang bentuknya normal dan juga ada yang bentuknya abnormal. Nah, yang bentuknya abnormal itu banyak. Tetapi jika seorang pria mengalami ejakulasi dan di dalam spermanya itu banyak sperma yang normal, pria itu bisa dikatakan subur. Begitu. Nah, untuk bentuk-bentuk sperma yang abnormal seperti apa? Ada yang kepalanya besar atau disebut giant. Lalu ada juga yang kepalanya kecil atau microsperm. Lalu ada juga yang satu tubuh tapi ada 2 kepala, yaitu double head. Tetapi ada juga yang kebalikannya, punya satu kepala tetapi memiliki 2 tubuh atau double body, yang disebutnya double body. Lalu ada yang kepalanya panjang, yang disebut sebagai long head. Lalu ada yang bentuknya tuh aneh, kepalanya aneh, keriting kayak gitu. Lalu juga ada yang lehernya yang aneh gitu. Disebutnya abnormal middle piece. Kalau yang bentuk kepalanya aneh itu roach head. Oke, dikarenakan waktu pelajaran sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan akan kita lanjutkan pembelajaran tentang sistem reproduksi tetapi dengan materi pembentukan gamet, ovulasi dan juga menstruasi. Nah, setelah itu saya akan mengadakan ulangan harian untuk kalian semua. Diharapkan kalian belajar dengan baik dan benar di rumah supaya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, Ibu cukupkan sampai sekian. Ibu pamit. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.